kita tekan remote, apakah spionnya ini mau melipat. Oke, mantap, ini mau melipat. Dan sekarang saya tes pada saat kunci kontak on, apakah mau membuka. Itu kita bisa dicek area sini. Ini ada tegangan yang standby ya, standby 12 volt. Di sini saya tambahkan sekring, di sini saya kasih sekring keluar tegangan. Kalau unlock dia tidak keluar tegangan, hanya keluar kecil. Jadi yang posisi lock yang keluar tegangan ini, motor central lock ini kita hubungkan di kabel warna oranye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ryan Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk memasang modul auto retract pada Toyota Calya. Jadi fungsinya modul auto retract ini nanti ketika kita tekan remote, tekan lock, spion akan otomatis melipat. Nah, ini modulnya bisa dibeli dari toko online di Tokopedia. Nanti akan saya sertakan link pembelian di deskripsi. Ini untuk modul auto retract-nya, dan di sini disertakan untuk buku wiring diagram pemasangan. Nah, seperti ini ya untuk wiring diagram pemasangannya. Di sini ada kabel hitam ke ground, kabel merah baterai 12 volt. Kemudian kabel warna putih ini IG, ini ke kontak on ya. Kemudian untuk kabel warna oranye ini ke switch retract, jadi mengarahnya di switch ini. Kemudian kuning ini juga ke switch retract, mengarah di switch ini ya. Lalu untuk kabel pink ini arahnya ke spion kanan kiri. Jadi warna pink sama coklat ini mengarah ke bagian motor retract. Di sini ada keterangan satu switch retract kondisi buka, kemudian kunci kontak posisi on, dan cek di antara dua kabel yang dari switch retract ke keluar tegangan 12 volt. Potong kabel, kemudian untuk kabel yang dari switch retract sambungkan ke kabel warna kuning, dan untuk kabel yang mengarah ke spion atau motor retract sambungkan ke kabel warna pink. Nah ini ya, maksudnya ini yang dari switch yang warna kuning ini, kalau dia ada tegangannya kita sambungkan ke kabel warna kuning. Nah oke, langsung saja untuk pemasangannya, karena di sini sudah saya pasangkan motor retract, jadi spionnya ini sudah bisa melipat ya, karena sudah saya modifikasi, sudah saya tambahkan motor retract. Di sini switchnya ini juga kita ganti, karena untuk standarnya Calya 2017 ini belum ada. Nah ini sudah bisa melipat ya. Kemudian kita tekan keluar, ini sudah bisa membuka. Oke, langsung saja saya bongkar untuk memasangkan modulnya. Nanti saya pasangkan di dekatnya switch ini ya, karena untuk penyambungan kabelnya akan lebih mudah di sini. Ini sudah saya lepas untuk covernya ya, jadi ini tinggal ada switch retract-nya ini, dan ini untuk kabel ini yang mengarah ke motor. Jadi ini ada dua kabel warna merah, di sini dua kabel warna putih. Jadi ini satu untuk spion kanan, yang satu untuk spion kiri ya. Ini untuk mengarah ke motornya. Kemudian di sini ada beberapa kabel yang dari switch retract-nya ini yang nantinya kita sambungkan untuk ke bagian switch, ke modul retract-nya ini. Oke, pertama saya akan sambungkan untuk kabel warna hitam yang ground ini. Kita cari groundnya dari switch retract-nya ini. Jadi di bagian switch retract ini dia ada ground 1 dan tegangan 12 volt 1 ya pada saat kunci kontak on. Kita sambungkan dulu groundnya, kita cari dari switch-nya ini. Untuk mengetahui groundnya kita pakai avometer, kita putar selektor di posisi buzzer ini ya. Kemudian kabel avo yang satu kita pasangkan di sini. Kita dapatkan ground dari kunci kontak ini. Kemudian kita cek satu-satu ya, yang mana yang akan
terhubung. Tandanya nanti kalau terhubung di sini akan bunyi ya, seperti ini contohnya. Nah, di sini bunyi dan angka menunjukkan 0. Harusnya 0 ya, bukan 002. Tapi ini avonya mungkin sudah agak rusak. Tapi nggak apa-apa, masih bisa untuk kita melihatnya, untuk mengeceknya ya. Kita coba satu-satu. Oh ya, sebelum kita tes, kita lepas dulu soketnya untuk mencari ya. Posisi switch kita lepas soketnya dan kita cek di masing-masing konektor ini mana yang terhubung dengan ground. Nah, ini ya, ini yang terhubung ke ground. Iya. Jadi ini yang groundnya kita hubungkan ke ground untuk modul auto retract. Jadi yang kabel ini ya, kabel warna putih hitam, ini kita hubungkan ground modul auto lipat. Oke, ini untuk modul auto lipatnya, groundnya kabel warna hitam ya. Di sini ya, kabel warna hitam. Kita hubungkan ke yang tadi kita cek yang keluar groundnya di sini. Oke, ini untuk kabel warna hitam sudah saya sambungkan untuk groundnya. Sekarang kita cek, kita sambungkan yang kabel putih dulu untuk kontak on. Jadi untuk kunci kontak on ini kabel warna putih, kita cari mana yang keluar tegangan waktu di kunci kontak on. Sebelumnya ini kita kasih solasi dulu agar tidak terjadi short. Oke, selanjutnya kita cari di mana yang keluar tegangan 12 volt pada saat kunci kontak on. Kita pakai avo juga bisa, kita selektor rubah di 20 yang volt ini ya, volt. Kemudian kita kunci kontak on, kita cari di mana yang ada tegangannya 12 volt, biasanya berdekatan dengan yang ground tadi ya. Kita langsung di sini saja. Nah, ini keluar 12 volt. Nah, posisinya di sini ya. Jadi sebelahnya ground tadi yang putih hitam, ini warnanya putih ya, polos. Ya, ini untuk plusnya ya, 12 volt. Kita sambungkan ke kabel warna putih yang berada di modul retract-nya. Oke, untuk jalur ground dan plus 12 volt pada saat kunci kontak on sudah saya hubungkan. Selanjutnya saya akan menghubungkan untuk kabel warna merah ke baterai 12 volt tegangan standby ya ini ya. Jadi posisi kunci kontak off, dia tetap ada tegangan 12 volt, dan kita cari tegangan 12 volt yang standby itu di bagian kunci kontak. Jadi kita buka covernya ini. Oke, untuk mengetahui tegangan standby pada Toyota Calya ini yang nantinya kita hubungkan ke kabel warna merah modul auto retract ini ya, itu kita bisa dicek area sini. Ini ada tegangan yang standby ya, 12 volt, atau bisa juga langsung disambungkan ke plus baterai ya, ke plus aki. Tapi daripada kita nyambung kabel panjang ke plus aki, coba kita cek di area sini. Ini ada yang standby 12 volt ya, kita cek di sini. Nah, ini di sini di bagian kunci kontak ini ada 12 volt. Ini ya tegangan standby ya, posisi kunci kontak off ya, ini kunci lepas ya. Atau kalau dari sini ini kabelnya terlalu kecil, saya kurang yakin. Di sini ada modul EPS. Ini ada tegangan standby 12 volt. Bisa kita hubungkan di sini ya, kabel ini ya. 12 volt di sini. Oke, saya akan sambungkan di sini ya. Kalau sobat-sobat bingung, bisa sobat-sobat sambungkan ke baterai langsung, juga nggak masalah ya. Jadi
untuk lebih amannya, untuk tegangan yang standby ini kita kasih sekring, kasih fuse, bisa 15 ampere atau 20 ampere. Ini sudah saya sambungkan untuk kabel yang standby 12 volt. Di sini saya tambahkan sekring, di sini saya kasih sekring 15 ampere biar lebih aman kalau terjadi short, biar tidak sampai kebakaran, bisa sebagai pengaman ya. Ini sudah keluar tegangan 12 volt pada saat kunci kontak lepas ya. Oke, ini kita sambungkan di kabel warna merah pada modulnya ini. Di warna merah ini ya. Oke, untuk yang standby 12 volt sudah saya sambungkan ya, ini ya, baterai 12 volt. Kemudian kita sambungkan untuk yang bagian switch retract ke motor retract ini ya, switch retract dan ke spion. Nah, di sini untuk jalur yang mengarah ke spion itu di sini kabelnya dari switch ini ya. Di sini yang mengarah ke motor retract spion, dan kita cari dulu kondisi buka, kemudian kunci kontak posisi on. Kita kunci kontak posisi on ya, posisi on, dan cek di antara dua kabel yang dari switch retract keluar tegangan 12 volt. Nah, di sini di dua kabel ini yang dari switch retract kita lepas dulu aja sambungannya ya, atau langsung diukur aja, nggak apa-apa, nggak usah dilepas. Oke, ini kunci kontak posisi on, dan kemudian kondisi spion buka ya, jangan kondisi nutup begini, tapi harus kondisi buka ya, kondisi buka. Kemudian kita ukur di mana yang keluar tegangan 12 volt. Ini tidak keluar ya, bagian kabel warna putih. Kemudian kita cek yang kabel satunya, ini yang keluar tegangan 12 volt. Ini ya, kita lepas sambungannya ini. Kalau di rangkaian standar kita putus aja kabelnya, karena ini bukan rangkaian standar, jadi saya tambahan sendiri untuk modul auto retract, switch auto retract ini. Kita lepas sambungan kabel ini. Oke, ini kunci kontak on, dan dicek antara dua kabel yang switch retract keluar tegangan 12 volt. Potong kabelnya, kemudian untuk kabel yang dari switch retract sambungkan ke kabel warna kuning. Jadi ini dipotong ya, kabel yang dari switch retract yang dari sini, dari switch ini ya, ini kita sambungkan ke kabel modul auto retract warna kuning, kabel warna kuning ya. Oke, ini kita sambungkan ke kabel warna kuning seperti ini. Jangan lupa disolasi. Dan untuk kabel yang mengarah ke spion atau motor retract, sambungkan ke kabel warna pink. Jadi kabel yang ini yang mengarah ke motor retract, yang tadinya nyambung di kabel yang warna hijau ini, yang dari switch, ini kita sambungkan ke kabel warna pink yang berada di modul auto retract ini. Oke, ini yang ke arah motor retract ini ya, kita sambungkan ke kabel warna pink. Kemudian untuk yang kedua, untuk kabel yang dari switch yang satunya, jadi yang satunya ini, yang ini ya, yang tadi yang satunya kan sudah kita sambungkan, jadi yang mengarah ke motor tinggal satu ini kita lepas juga sambungannya, kita putus. Nah, ini untuk sambungannya setelah kita putus. Untuk kabel yang dari switch yang satunya adalah ground. Potong kabel, kemudian sambungkan kabel yang dari switch retract ke kabel warna hijau. Jadi ini yang dari switch retract ini kita sambungkan ke kabel warna hijau yang berada di modul retract. Nah, ini ya contohnya ini ya. Ini kita sambungkan ke kabel warna hijau. Oke, ini yang kabel yang dari switch retract sudah saya sambungkan di kabel warna hijau pada modul auto retract. Kemudian
kabel yang mengarah ke spion atau motor retract sambungkan ke kabel warna coklat. Jadi yang kabel yang mengarah ke motor ini kita sambungkan di kabel warna coklat ini. Oke, ini untuk kabel yang satunya sudah saya sambungkan di kabel warna coklat. Ini yang mengarah ke motor retract. Sekarang kita tes. Kalau sambungannya sudah benar, ini untuk retract masih tetap bisa berfungsi ya. Dari sini. Nah, ini masih fungsi ya. Saat kita tutup dia masih bekerja. Ini tandanya untuk penyambungan kabel sudah benar yang dari motor retract ke switchnya. Sekarang kita tinggal cari yang satu kabel lagi. Ini yang dari motor central lock. Nah, untuk mencari ini di motor central locknya ini, kalau kita belum tahu jalur kabelnya yang dari sini ya, itu kita bisa buka dot remnya ini, covernya pintu ini kita buka dan kita cari motor central locknya. Di situ ada dua kabel. Jadi waktu kita tekan remote-nya ini posisi lock, kita cari di antara dua kabel ini yang keluar tegangan 12 volt. Ya. Jadi di antara dua kabel ini kita cari yang keluar tegangan 12 volt, kemudian kita sambungkan ke kabel warna oranye ini. Karena di sini saya sudah mengetahui jalurnya yang masuk ke motor central lock pintu kanan ini dari sini, jadi saya lihat dari daftar wiring diagram Toyota Calya itu berada di sini ya, kabelnya warna hijau ini. Nah, di sini sekarang kita cek pada saat kunci kontak pada saat remote kita lock, dia keluar tegangan atau tidak ya di sini ya. Oke, ini sudah saya pasangkan avometer di bagian kabel yang warna hijau tadi. Kita coba tes waktu kita remote. Nah, ini keluar tegangan ya. Nah, ini yang kita sambungkan di kabel warna oranye di modul retractnya. Nah, ya, kita lock, keluar tegangan. Kalau unlock, dia tidak keluar tegangan, hanya keluar kecil. Jadi yang posisi lock yang keluar tegangan ini yang kita sambungkan. Kalau kita tidak tahu jalurnya di sini, kita bisa bongkar bagian dot remnya dan kita cari kabel motor central locknya di dalam sini ya. Oke, selanjutnya kita sambungkan kabel ini ya, yang dari motor central lock ini kita hubungkan di kabel warna oranye. Oke, ini untuk semua kabel sudah terhubung. Kita sambung semuanya dari mulai standby 12 volt, kunci kontak on, ground, dan kabel yang mengarah motor dan switch retract, dan kabel yang mengarah ke motor central lock. Nah, sekarang saya akan coba apakah untuk pemasangan ini berhasil. Jadi pada saat kita tekan remote, apakah spionnya ini mau melipat? Oke, mantap, ini mau melipat. Dan sekarang saya tes pada saat kunci kontak on, apakah mau membuka? Mantap. Kita coba sekali lagi, tekan remote. Oke, sudah bisa untuk pemasangan modul auto retract-nya. Jadi itu tadi untuk cara pemasangannya, dan jika sobat-sobat berminat untuk memasangnya, nanti link pembeliannya akan saya sertakan di deskripsi. Oke, cukup sampai di sini video tutorial dari saya. Mudah-mudahan video saya bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya.
Jika video saya ini bermanfaat, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.